Baik, sebelumnya kita sudah selesai untuk memodifikasi tampilan login dan register menggunakan template admin LTE. Berikutnya adalah kita akan membuat data untuk user dan anggota untuk menampilkan data user. Yang pertama, kita akan buat controller terlebih dahulu. Caranya menggunakan terminal php artisan make controller. Lalu nama kontrolernya adalah user controller, diikuti dengan metodenya adalah resource. Nah, resource ini digunakan agar nanti kita menggunakan standar REST ya. Jadi ada index, create, lalu show, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Setelah berhasil membuat controller, berikutnya kita buka pada VS Code, lalu buka di bagian web. Nah, di bagian sini kita harus registrasikan terlebih dahulu, yaitu route resource, misalnya adalah user. User ini nanti yang akan menghandle adalah controller user. Nah, ini harus kita kasih seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita buka user controller, kita akan coba sini kita tampilkan hit, kita akan debug. Oke, muncul ya, berarti kita sudah berhasil mengaksesnya. Nah, kalau kita lihat di sini URL kita adalah tidak menggunakan grup, jadi kita satu-satu nih manggilnya gitu yang ada di web ini. Nah, kita akan gunakan grouping. Grouping ini fungsinya misal yang login itu admin, berarti nanti di sininya harus ada admin user. Kalau yang login mahasiswa, berarti sini mahasiswa / user. Jadi kita akan gunakan group route-nya. Oke. Langkah pertama untuk membuat group route ini adalah seperti ini, route group prefix. Prefix-nya adalah misalnya ini untuk admin. Lalu kita akan set middleware. Nah, middleware-nya bisa buat seperti ini, out. Lalu kita tambahkan function. Lalu ini kita kasih titik koma. Nah, sini akan coba saya jelaskan. Prefix di sini menggunakan admin. Middleware ini adalah pembatas akses ya. Di sini semua root yang kita masukkan di dalam group prefix admin itu tidak bisa diakses kalau dia belum login. Kalau di luar kan kita masih bisa akses nih user gitu ya, kita akses di browser ini user. Nah, ini masih bisa diakses, tapi kalau dia sudah kita masukkan ke dalam grup seperti ini, kan kita akses, error ya, karena sudah berubah URL-nya, yaitu kita menambahkan admin dulu di sini prefix-nya, lalu user. Oke, nah ini bisa diakses. Kenapa? Karena kita sudah login. Kalau kita belum login, dia nanti nggak akan bisa akses. Saya logout. Misalnya admin / users. Nah, ini nggak bisa. Dia akan dikembalikan ke login dulu. Nah, tapi kalau ini kita keluarkan, nah seperti ini. Terus kita langsung akses
users. Nah, ini bisa diakses. Kenapa? Karena di sini tidak menggunakan middleware. Jadi kalau kita ingin membatasi akses, kita gunakan middleware. Misalnya di sini kita menggunakan middleware out. Berarti kalau dia belum melakukan authentication atau belum melakukan login, maka dia tidak bisa mengakses URL ini. Nah, URL ini itu menghasilkan 4 URL. Kita bisa cek dengan cara php artisan root list. Biar saya perkecil. Nah, di sini bisa terlihat bahwa untuk user, ini prefix-nya URL-nya adalah admin user. Untuk mengakses kontrol root-nya adalah user store, user index, user create, user destroy, dan seterusnya. Jadi untuk user tadi kalau kita menggunakan resource, dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alamat URL. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkannya satu-satu di root di webnya sini. Kita tidak perlu ketikkan satu-satu. Jadi cukup dengan mengetikkan satu baris ini, maka dia nanti akan menghasilkan 7 alamat URL yang bisa kita gunakan. Nah, ini kemudahannya kalau kita menggunakan root resource. Oke, kita sudah selesai untuk menambahkan ini. Kita akan coba login. Oke, ya, sudah berhasil. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat tampilan tabelnya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam sini. Public, template, this, lalu kita buka pada bagian index atau table. Kita bisa buka bagian table. Nah, ini kita copy saja dari sini. Kita bisa copy dari layout set nav content pada bagian sini. Kita bisa lakukan collapse. Kita copy. Lalu kita masukkan. Kita akan buat file baru di sini. Misalnya pada view, kita new folder, kita beri nama modules. Lalu dalam modul di sini ada untuk user. Oke. Di user kita akan buat file baru dengan nama index.blade.php. Lalu kita pastekan tadi. Oke. Setelah kita pastekan, nah, kita akan perbaiki seperti ini. Nah, ini footernya keikut ya. Kita akan coba buang. Oke, seperti ini saja. Jangan lupa pada bagian sini kita tambahkan end section. Lalu pada bagian atas tambahkan, tandai bahwa dia sebagai section content. Lalu dia juga harus dibuatkan bahwa dia adalah extend dari template. Kita lihat di contoh pada dashboard layout template. Nah, ini bisa kita copy saja. Masukkan ke index layout template. Oke. Berikutnya kita buka navigation-nya pada sidebar. Kita akan membuat data user ya, berarti itu letaknya di bagian sini yang user ini. Nah, ini kan ada href. Ini untuk linknya. Berarti kita tinggal coba buat seperti ini. Root,
sini admin users index. Seperti ini, kita coba kembali. Oke, admin user index tidak ditemukan. Oke, sekarang kita akan cek. Tidak menggunakan admin, tapi langsung saja user index. Berarti ini kita ubah. Oke, kita refresh. Oke, sudah kembali. Saat kita klik pada bagian user, oke, muncul yang tadi. Nah, sekarang kita akan ubah pada user controller pada bagian ini. Kita ubah return view modules user index. Nah, seperti ini. Sekarang kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Ini copyright-nya malah ke sini nih. Kita akan perbaiki pada bagian index. Kayaknya kita penutupnya kelebihan. Bagian sini. Oke. Kita refresh. Sudah kembali ya. Sudah bagus. Oke. Nah, ini sudah aktif data table-nya. Nah, pada bagian ini kita menampilkan table user gitu ya. Nah, ini kita akan modifikasi dulu caption-caption yang ada di sini. Kita kembali ke index bagian atas, tables, dashboard, sininya ganti dengan users. Nah, ini kan hanya card saja, ini kita bisa hapus. Ini kita ubah menjadi data user atau data pengguna. Oke, kita cek lagi, kita refresh. Oke, sudah berubah. Nah, kita akan buang data-data yang ada di sini. Berarti di bagian tfood-nya. Oke. Nah, tfood-nya kita buang. Kita hanya pakai t-head saja dan t-body. Nah, lalu bagian t-body ini kita coba buang datanya. Oke, kita mungkin bisa gunakan blok biar cepat. Oke, sampai sini kita hapus. Lalu kolom-kolom ini akan kita sesuaikan ya, tapi ada trik paling mudah untuk membuat ini. Kita akan nanti langsung menggunakan data table milik Laravel. Jadi ini bisa kita hapus saja. Kita tidak menggunakan table biasa. Itu bisa kelihatan di bagian sini. Lalu ada composer.json. Nah, ini ada yang pertama adalah Yajra data table HTML, lalu data table Oracle, terus ada Laravel Collective, dan ada BeryDev Laravel DOM PDF. Jadi kalau kalian belum ada di paket kalian di composer.json, bisa tambahkan langsung ya kalau Laravel yang dipakai sama, yaitu Laravel 5.7. Di sini case-nya saya menggunakan Laravel 5.7. Nah, bisa langsung ditambahkan 4 ini. Pertama adalah Laravel Data Table versi 4, lalu Laravel Data Table Oracle versi 8, lalu Laravel Collective versi 5.7, dan Laravel DOM PDF versi 083. Nah, ini bisa ditambahkan langsung di Composer, lalu gunakan Composer update
ya, seperti itu. Lalu tekan enter, maka dia nanti akan menginstal package-package yang sudah kalian tuliskan secara manual di Composer.json. Jadi bisa juga langsung download lewat Composer, bisa juga menginstalnya seperti ini. Tapi bagi kalian yang menggunakan, sekali lagi yang menggunakan Laravel yang sudah saya masukkan ke Google Drive, lalu kalian download, package ini sudah ada, jadi kalian tinggal pakai saja. Nah, cara menggunakannya setelah ini diinstal adalah kita harus registrasikan dulu ke app, config, app. Nah, kita meregistrasikannya di sini, jadi scroll aja ke bagian bawah, tambahkan di sini, Yajra data tables, data tables service provider dot class. Lalu yang berikutnya adalah Yajra data tables HTML service provider dot class. Lalu yang terakhir adalah DOM PDF BerryDev / DOM PDF, lalu service provider dot class. Sudah cukup seperti itu. Berikutnya lagi scroll ke bagian bawah, kita registrasikan juga untuk bagian sini agar nanti bisa dipanggil aliasnya PDF DOM PDF asset kelas. Oke, seperti itu. Sudah selesai. Berikutnya, kalau sudah kita registrasikan di sini, ini PDF dan juga bagian sini, nanti kita bisa panggil. Oke. Berikutnya kita tinggal ke user controller, lalu kita tambahkan pada bagian sini. Yang pertama, ini adalah use data table. Kita akan menggunakan model user juga, jadi use app user Yajra data tables di sini /html /builder. Ini agar memudahkan kita nanti untuk membuat data table-nya gitu ya. Ini Yajra data tables HTML builder. Oke, kita juga akan menggunakan use out. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita akan coba memanggil user di sini. Request ajak maka as user sama dengan user all. Nah, request ini dia error. Kenapa? Karena nggak ada variable request. Nah, oleh karena itu kita kita bisa tambahkan di sini request as request, lalu kita tambahkan builder as builder. Ini kebanyakan. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal return
data tables of user, ini users, tambahkan di sini juga users, table of user, lalu di sini kita bisa tambahkan make true. Lalu setelah itu kita buatkan variabel di sini html sama dengan as builder kolom. Nah, seperti itu. Setelah selesai, kita tinggal definisikan kolom-kolom apa saja yang mau kita munculkan. Misalnya data, kita bisa buat seperti ini, as data. Pertama adalah kolom name yang kita munculkan. Berikutnya adalah untuk kolom name-nya, row-nya namanya adalah name. Oke, setelah name sudah diisi, berikutnya adalah title. Di sini bisa kita isi dengan misalnya nama lengkap. Oke, berikutnya lagi, ini supaya cepat ya, saya tekan Ctrl Shift D. Oke, ini kita perlu tambahkan di sini ya. Lalu pada bagian template, bagian sini, nah kita perlu menambahkan stack-nya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini add stack. Isinya adalah scripts. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan coba. Kita pilih user. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya untuk menampilkan nama dan email. Sekarang coba kita akan close dan mendaftar menjadi user baru, misalnya Fadli. Kita klik register. Oke, berhasil, kita pilih user. Oke, nah sudah muncul Fadli dan Muharid. Kita bisa cari Fadli. Oke, sudah. Sekarang sudah selesai ya. Kita sudah menambahkan tampilan untuk data pengguna. Tapi di sini kita belum menambahkan aksi. Bisa misalnya mengedit, menambah, ataupun menghapus. Nah, oleh karena itu kita bisa tambahkan actionnya dengan cara kita kembali pada controller. Nah, kita di sini akan membuat partial untuk edit dan hapus. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Kita ke folder partial, buat di sana namanya adalah action.blade.php. Di dalam action ini kita buat seperti ini. Kita buat div btn group seperti ini. Lalu isinya kita buat rule-nya dulu. Rule-nya adalah group. Isinya di sini pertama kita akan menggunakan form model binding. Jadi bentuknya seperti ini. Form model, sininya adalah as model,
lalu URL, kita bungkus ke dalam array saja, URL as form URL, lalu method ini untuk delete-nya, delete, class form inline js confirm, berikutnya data confirm as confirm message. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita buat anchor btn xs btn warning tab, hrefnya adalah ke sini, as edit URL, lalu kita tambahkan sini adalah edit, nah, begitu. Berikutnya adalah button, kelasnya adalah btn xs btn danger. Nah, seperti ini. Oke, lalu isi di dalamnya adalah delete. Kita cukup seperti ini. Namun kita perlu tambahkan type-nya submit. Lalu ketika dia on click, return confirm Anda yakin. Oke, sudah selesai. Kita di sini tinggal menambahkan penutup dari form seperti ini. Form close. Oke, sudah selesai. Kita refresh. Nah, sini belum ada perubahan. Kita tinggal modifikasi pada controller. Sini. Nah, yang pertama kita akan mengedit kolom. Jadi di bagian sini, bahkan edit kolom. Jadi kita turunkan ke bawah. Kita berikan penunjuk seperti ini. Edit kolom. Namanya adalah action, lalu kita tambahkan function build dari users, lalu di dalam sini kita definisikan modelnya adalah model as user, ini untuk bindingnya, lalu form URL root users.destroy, koma di sini as users ID.
Oke, berikutnya kita duplikat, kita copy. Nah, di sini adalah user edit dan ini edit URL. Paste. Nah, di sini kita tambahkan kita di sini lupa untuk menambahkan return view layout partial dot action. Nah, kita lupa menambahkan itu tadi. Lalu di sini ada seperti ini. Nah, jadi kita penutupnya ini. Nah, penutupnya adalah yang ini, untuk yang penutup ini. Oke, berikutnya di dalam form ini bukan form URL, tapi ini adalah confirm message-nya. Jadi ini kita ganti menjadi confirm message. Lalu pesannya, Anda yakin ingin menghapus Anda tanya. Lalu ini penutup, dan ini bukan lagi koma tapi titik koma. Oke, sekarang sudah hilang errornya dan ini sudah selesai. Tapi kalau kita menambahkan edit column dan isinya adalah HTML, kita harus membuat dia sebagai raw column. Raw column nah seperti ini. Action. Make true. Oke, sudah selesai. Kita tinggal. Nah, di sini kita belum menambahkan kolom actionnya. Jadi datanya di sini action. Name-nya juga action. Lalu title-nya sini aksi. Terus supaya dia tidak bisa dicari ya, kalau pencarian tombol kan nggak mungkin dicari tuh, yang dicari kan datanya. Nah, jadi tombolnya kita matikan, baik itu dari orderable-nya, orderable false, lalu searchable false. Nah, seperti itu. Sudah selesai, kita tinggal refresh. Oke, sudah ada tombolnya, edit dan hapus. Oke, sudah ada ya. Nah, ini kita perbaiki untuk tombol. Nah, ini kita kurang, tambahkan di bagian sini. Kita refresh. Oke, ada edit dan ada delete. Lalu berikutnya buat seperti ini. Kita bikin space. Refresh. Oke, ada edit, ada delete. Ini kita ubah juga sama. Oke, seperti ini tampilannya ya. Untuk yang lain-lain
Kita akan tambahkan tombol di sini mungkin. Oke, kita ke index. Root. Sini users.create. Lalu di sininya tambah data. Dari mana user create? Ini adalah endpoint yang ada di sini nih, bukan endpoint. URL nih ya, name rootnya. User create. Nah, ini yang kita pakai untuk menampilkan form. Oke, sekarang coba kita refresh. Oops, oke, ada salah. Nah, ini kita kurang ketik. Kita refresh. Oke, sudah. Wah, ini memanjang nih. Kita akan lakukan perbaikan. Berarti jangan letakkan di sana. Cut. Kita masukkan ke sini saja. Oke, di cut header ya. Supaya praktis. Nah, gitu. Ada tambah data, ada edit, ada delete. Jadi saya rasa ini sudah. Kita akan sambung untuk tambah data, edit, dan delete pada video yang selanjutnya.